kerja beliau, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, itu beliau paparkan di depan tim ahli yang disediakan oleh Dinas Pendidikan maupun pihak-pihak lain. Atas dasar itulah beliau diberikan kewenangan ditunjuk sebagai orang yang punya kecakapan dalam bidangnya. Jadi pendekatannya adalah profesional, seseorang yang diberdayakan karena memang dia ahli pada bidangnya, bukan karena maestro, bukan karena warna kulit. Selama ini barangkali dalam bentuk guyon saya sering sebutkan pendekatan KNTI, keponakan nenek, paman istri. Maka Rasulullah berpesan pada suku Badui, pada saat sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran itu. Ibu-ibu yang berbahagia, sudah dilaksanakan selama ini? Ada tidak fit and proper test? Calon-calon kepala sekolah selama ini ada? Ada yang seperti itu? Alhamdulillah belum, tidak apa-apa. Jelas ya? Oke. Baik, berikutnya adalah pengorganisasian yang setara. Pengorganisasian yang setara. Pengorganisasian yang setara. Tahu Bu maksudnya? Belum? Kedudukan ibu-ibu di sekolah itu sama dengan kepala sekolah. Jadi tidak ada top down, tetapi dia bottom up. Kedudukan yang setara. Maka kepala sekolah sebenarnya ada jam wajib, lebih kurang ada 6 sampai dengan 8 jam. Jadi bukan bos yang selama ini berperilaku seperti bos. Orang lain mengajarnya mati-matian, beliau ada mayem semua. Paham Bu? Kedudukan kepala sekolah hanya semacam kelompok, ketua kelompok. Jadi bukanlah semacam komandan besar yang ongkang-ongkang, yang duduk manis, lalu memerintah dengan gayanya raja. Jadi kedudukan kepala sekolah sekarang ini dalam desentralisasi adalah setara dengan rekan-rekan guru. Jelas? Jelas? Ya, anak kuliah dulu, anak cocok apakah aku? Kan begitu Bu ya. Ini teori itu, prakteknya harus demikian. Jelas? Baik. Pengorganisasian yang setara maksudnya apa tadi? Kedudukan rekan-rekan guru di lembaga pendidikan antara kepala sekolah dan rekan guru sama. Jelas? Oke. Bukankah paham Bu? Tidak lalu pegang? Pokoknya kepala sekolah dah. Iya. Tidak apa-apa, nanti GSF yang melatih skema mereka supaya jangan jadi raja-raja kecil di lembaga-lembaga pendidikan, karena ini berbahaya. Ya, jelas ya. Baik, berikutnya adalah motivasi diri dan saling mempengaruhi. Berikutnya motivasi diri dan saling mempengaruhi. Motivasi diri dan saling mempengaruhi. Tahu Bu, begitu ada pelatihan yang dilakukan oleh GSF, rasanya harus cepat lagi, karena saya ditambah pengetahuan kali ini. Kalau ada pelatihan-pelatihan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, bila perlu kita berebut untuk hadir. Kenapa saya tidak diundang? Saya kan juga guru, saya ingin tambah pengetahuan. Saya tidak mau tertinggal dengan zaman, karena anak saya harus lebih cerdas dari saya hari ini. Saya harus terdaftar sebagai salah seorang peserta. Begitu. Jelas? PT diajak dengan menulis karya ilmiah. Oh, kamu mau jadi itu kayak katanya, kayak katanya, kan begitu ya? Motivasi diri dan saling mempengaruhi. Ajak kawan yang lain, maka terbuka wawasan. Jelas? Oke. Kemudian informasi terbagi. Informasi terbagi. Kalau ada informasi dari kepala sekolah tentang dana dokren, maka guru juga harus tahu apa dasar hukumnya dana itu dikucurkan oleh pemerintah dan untuk apa saja dana itu diberikan kepada lembaga pendidikan dan bagaimana pula mengelola dana itu. Rekan-rekan guru harus tahu duduk masalah. Jelas? Oke. Tidak boleh tahu. Makanya kita beritahu nanti.
Ini ada langkah selanjutnya kalau saya tidak salah, pemberdayaan kepala sekolah sekaligus komite sekolah. Jelas ya? Karena adanya itu bukannya. Mudah-mudahan di antara ibu-ibu sekalian ada yang menjadi kepala sekolah setelah materi ini kita sampaikan. Sehingga jadilah contoh model pertama. Kemudian berikutnya adalah mengelola risiko. Mengelola risiko. Mengelola risiko. Jangan takut dengan masalah. Makin besar masalah, dan jika mampu ibu menyelesaikan dengan baik, inilah ciri khas orang-orang sukses. Jelas? Kalau zaman dahulu sangat takut dengan masalah. Begitu sedikit gagal dalam pembelajaran, langsung dicap. Kamu itu botol, kamu itu tolol. Padahal tidak demikian. Pendidikan. Apa tujuan pendidikan kita kemarin? Saya tagih nih.